Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 Praktek Peradilan Pidana kelas F akan mensimulasikan persidangan kami. Namun sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri. Saya Ahmad Raini sebagai panitera dan di samping saya Wahyu Aditya sebagai hakim ketua. Saya Siti Nurfadila sebagai hakim anggota 1. Saya Wade Viva Malia Bogito sebagai hakim anggota 2. Saya Arif Serawan sebagai penuntut umum 1. Saya Anista sebagai penuntut umum 2. Saya Giranti Putri Putri Pamekaran sebagai penasihat hukum 1. Saya Siti Nurjana sebagai penasihat hukum 2. Saya Andi Muhammad Syukri sebagai terdakwa. Saya Imam Ramadi sebagai petugas pengadilan. Saya Ferdinand Tawatiani sebagai juru sumpah. Saya Taufik Hidayat sebagai saksi penuntut umum. Saya Dinda Permatasari sebagai saksi penasihat hukum. Saya Wade Siti dari Pacahianwari sebagai saksi penasihat hukum. Saya Yulianti sebagai saksi ahli 2. Saya Nur Fatimah sebagai saksi ahli 1. itulah tadi perkenalan singkat dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai simulasi persidangan kami, ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah praktek pidana yang terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mensimulasikan persidangan ini. Yang kedua, kami mendakwa terdakwa Andi Muhammad Syukri yaitu bandar narkoba ke Pengadilan Negeri Kendari. Yang ketiga, oleh karena waktu yang dibatasi, maka persidangan kami akan terasa cepat. Sebagai contoh, terdakwa akan selalu hadir dalam ruang persidangan. Pada setiap pergantian hari sidang ditandai dengan menundukkan kepala dan pada saat pembacaan oleh hakim, kuasa hukum, penggugat maupun tergugat tidak akan dibacakan secara utuh sebagaimana berkas yang telah diserahkan sebelumnya, namun akan dibacakan pokok-pokoknya saja, lalu akan sering terdengar kata sekian, sekian, dan seterusnya, serta selanjutnya dianggap telah dibacakan. Kemudian waktu sidang dimulai dari 3 kali ketukan palu pertama dan berakhir pada 3 kali ketukan terakhir. Yang terakhir, oleh karena persidangan kami hanyalah simulasi semu, maka nama, tokoh, serta karakter dalam persidangan ini hanyalah fiktif belaka dan murni hanya untuk kepentingan praktek peradilan pidana sebagai mata kuliah hukum mata kuliah kami program semester ini. Sekian dari kami, Om Santi Om, salam nama budaya, salam kebajikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam nama budaya dan salam kebajikan. Sebelum sidang dimulai, di sini petugas ingatkan, tata tertib persidangan yang harus dipatuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang persidangan, maka semua yang hadir berdiri untuk memberi hormat. Yang kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Yang ketiga, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang keempat, dalam sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang keempat, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang kelima, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib melaksanakan dengan segera dan cermat. Yang ketujuh, pengambilan foto rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Baik, sekian tata tertib persidangan yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh semua pengunjung sidang. Terima kasih.
Om Santi Santiago, salam nama budaya dan salam kebajikan. Kepada panitera, penuntut umum, kuasa hukum, dan juspa, silakan memasuki ruang persidangan. Sidang tindak pidana khusus pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa Andi Muhammad Sukri alias Sukri dengan nomor register perkara 81/Cis/2022/DN Kendari akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah majelis memperhatikan kelengkapan dalam ruang sidang, maka berdasarkan pasal 230 ayat 3 KUHP, ruangan ini sah dan dapat dilangsungkan persidangan. Jadi majelis ingatkan kepada para pengunjung sidang agar mentaati tata tertib yang telah dibacakan oleh petugas pengadilan tadi. Kemudian bagi pengunjung sidang yang ingin mengambil gambar maupun merekam, di sini majelis bersilakan dengan syarat tidak boleh menggunakan lampu jelas karena akan sangat mengganggu jalannya persidangan. Mohon diperhatikan. Sidang tindak pidana khusus pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa atas nama Andi Muhammad Sukri alias Sukri dengan nomor register perkara 81/Cis/2022/PN Kendari. Dengan ini majelis dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum agenda persidangan dimulai, di sini majelis ingatkan bahwa berdasarkan pasal 154 ayat 1 KUHP, di sini terdakwa wajib dihadirkan dalam ruang persidangan. Untuk penuntut umum, bagaimana terdakwanya siap hadir? Siap, hadir yang mulia. Baik, kalau begitu hadirkan terdakwa dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas. Petugas pengadilan silakan dibantu. Baik yang mulia, terdakwa silakan masuk ke ruang persidangan. Terdakwa silakan duduk. Baik, terima kasih mulia. Terdakwa bagaimana keadaan hari ini? Silakan. Alhamdulillah sehat ya mulia. Baik, kalau begitu majelis periksa dulu identitas saudara. Apabila ada yang salah, silakan dikoreksi ya. Nama Andi Muhammad Sukri, tempat lahir Kendari, tanggal lahir 22 Agustus 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Perumahan Diamond Alpha, Blok A, nomor 7 Kendari, Sulawesi Tenggara, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Bagaimana terdakwa? Apakah identitasnya sudah benar semua? Iya. Baik, terdakwa, apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Iya. Benar ini penasihat hukum saudara? Iya. Baik, kalau begitu penasihat hukum silakan maju ke depan membawa surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu tanda advokatnya. Untuk terdakwa dan penuntut umum silakan maju ke depan untuk ikut memeriksa. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih yang mulia. Baik ya, tadi majelis telah memperhatikan surat kuasa khusus dari penasihat hukum, maka majelis nyatakan sah karena telah sesuai dengan SEMA nomor 6 tahun 1994. Kemudian untuk terdakwa, di sini majelis ingatkan saudara agar memperhatikan segala hal yang terjadi dalam ruang persidangan, serta bila perlu saudara mencatat hal tersebut, karena itu akan berguna bagi pembelaan saudara. Baik, agenda persidangan kita pada hari ini adalah pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Jadi bagaimana penuntut umum? Dakwaannya sudah siap? Sudah yang mulia, salinannya juga sudah diteruskan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya yang mulia. Untuk terdakwa dan penasihat hukum,
Sudah dibaca dan dipahami? Sudah yang mulia. Baik, kalau begitu tetap diperhatikan ya untuk penuntut umum. Silakan dibacakan surat dakwaannya. Baik, Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Kendari untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara, identitas perkara, penahanan dianggap telah dibacakan. Dakwaan ke-1 bahwa ia terdakwa Andi Muhammad Supri alias Supri pada hari Senin tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di kamar 605 Hotel Arya Duta yang beralamat di Jalan Bypass nomor 88 Kelurahan Lahung Dape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari secara tanpa hak atau melawan hukum, memilih, menyimpan atau menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula dari adanya anggota Satres Narkoba Polres Kendari yaitu saksi Taufik Hidayat, saksi Arsal Mulyadi, saksi Martin Hehanusa dan saksi Dedi Nur Setio pada pukul 22 WITA yang melakukan observasi lapangan pada Hotel Arya Duta sebagai tindak lanjut dari laporan saksi Waude Siti Mustalifah Cahyanwari yang merupakan karyawan pada hotel tersebut terhadap seorang yang diduga memiliki atau menyimpan narkotika, bahwa setelah masuk ke observasi saksi Taufik Hidayat dan yang lainnya langsung menuju kamar 605 di mana terdakwa menginap dan langsung mendobrak pintu. Mendengar hal tersebut, pada saat itu terdakwa langsung lari menuju kamar mandi untuk membuang barang bukti, sehingga saksi Taufik Hidayat menahan terdakwa dengan cara membantingnya ke tempat tidur yang dibantu oleh saksi Martin Hehanusa. Bahwa setelah melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika berupa sabu-sabu sebanyak 1 paket yang telah habis digunakan di atas tempat tidur dan 1 paket yang belum digunakan disimpan oleh terdakwa di kamar mandi, sedangkan alat hisap narkotika atau bom ditemukan di dalam ember air berwarna hijau di dekat pintu masuk kamar mandi. Bahwa 2 plastik putih bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa miliki tidak berhubungan dengan kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan dan tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari sesuai berita acara pengujian laboratorium tanggal 19 Maret 2022 terdapat barang bukti berupa 1 plastik klip yang berisi serbuk dan potongan kristal dengan berat 0,145 gram dengan hasil pemeriksaan bahwa kristal bening adalah positif mengandung metafetamin atau narkotika golongan 1 sesuai dengan lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, daftar narkotika golongan 1.61. Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Atau kedua, bahwa ia terdakwa Andi Muhammad Supri alias Supri pada suatu dan tempat sebagaimana disebut di atas telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, membeli atau menerima narkotika golongan 1. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari penggeledahan atau yang dilakukan di kamar 605 Hotel Arya Duta yang dilakukan oleh saksi Taufik Hidayat atas saksi Arsal Mulyadi, saksi Martin Hehanusa dan saksi Dedi Nur Setio. Terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika berupa sabu-sabu sebanyak 1 paket yang telah habis digunakan di atas tempat tidur dan 1 paket yang belum digunakan yang disimpan oleh terdakwa dalam kamar mandi. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa barang bukti berupa 2 paket sabu-sabu diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari saudara Anas sebagai DPO dirahas seharga Rp1 juta. Dengan uang tersebut terdakwa dikirim melalui ABK kapal
cepat Cantika Ekspres dan kemudian uang tersebut diterima oleh Aras atau DPO di KH. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 11, Twitter terdakwa ditelepon Aras DPO dan menyampaikan bahwa 2 buah paket sabu-sabu akan dikirim melalui Ibu Aca sebagai DPO yang berangkat dari KH dengan tujuan Kendari. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 21 WITA bertempat di Hotel Arya Duta, terdakwa menerima 2 paket sabu-sabu tersebut dari Ibu Aca sebagai DPO, bahwa 2 plastik putih bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa miliki tidak berhubungan dengan kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan yang tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sekian, Kendari 20 September 2022, hormat kami jaksa penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Itulah tadi pembacaan dakwaan dari penuntut umum. Terdakwa bagaimana? Mengerti isi dakwaannya? Mengerti ya mulia. Jadi bagaimana? Ingin mengajukan keberatan? Untuk saat itu saya serahkan para penasihat hukum saya yang mulia. Penasihat hukum bagaimana? Baik yang mulia, kami ingin mengajukan keberatan kami dan keberatan kami siap dibacakan dan juga. Untuk itu mohon izin untuk memberikan salinan kepada yang mulia dan kepada saudara penuntut umum. Silakan dibagikan. Baik, terima kasih. Untuk penasihat hukum, silakan dibacakan keberatan saudara. Baik, terima kasih mulia. Keberatan penasihat hukum atas nama terdakwa Andi Muhammad Sukri alias Sukri Terare Mames turut Peneloi Persekaraya membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, dan pengunjung sidang sekalian. Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, saya penasihat hukum terdakwa dengan ini mengajukan keberatan dengan poin sebagai berikut. Surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Yang pertama, dakwaan tidak cermat dan tidak jelas. Kami penasihat hukum terdakwa berpendapat dakwaan jaksa penuntut umum yang mendakwa terdakwa dengan pasal 112 ayat 1 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah tidak tepat. Karena dari tangan terdakwa hanya diperoleh sabu seberat 0,4 gram yang menurut keterangan terdakwa dan hasil penyidikan bahwa terdakwa mempergunakan sendiri narkotika tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan yang disimpulkan bahwa kristal bening adalah positif mengandung metamfetamin atau narkotika golongan 1 sesuai dengan aturan 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, daftar narkotika golongan 1 poin 61. Dan juga terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan sabu pada hari itu jika tidak membeli dan diantarkan oleh saudara Aras dan Ibu Aca. Dengan kata lain, mereka berdua dapat dikatakan sebagai penjual dan pengedar ataupun sebagai pelaku lain dalam kasus ini. Oleh karena itu, sudah seharusnya jaksa penuntut umum dapat menjerat keduanya dengan menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena keikutsertaan mereka dalam kasus ini. Yang kedua, terdakwa tidak didampingi penasihat hukum pada tingkat penyidikan. Bahwa salah satu alasan diajukannya keberatan ini selain didasarkan pada hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, juga terdapatnya penyimpangan dalam pelaksanaan KUHP, di mana terdakwa Andi Muhammad Sukri alias Sukri di dalam proses penyidikan tidak didampingi oleh penasihat hukum, dan hal ini sangat bertentangan dengan pasal 56 ayat 1 KUHP. Seorang penasihat hukum atau advokat adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun juga. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, bersama ini kami selaku penasihat hukum saudara Andi Muhammad Sukri alias Sukri mengajukan permohonan agar majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amat sebagai berikut. Yang pertama, menerima keberatan terdakwa untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Yang ketiga, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Yang keempat, memulihkan nama baik terdakwa dalam badan semula. Dan yang terakhir, membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Atau kami memohon kepada
S. Akuyat Bono. Terima kasih yang mulia. Baik, itulah tadi pembacaan keberatan terdakwa dari penasihat hukum. Selanjutnya, majelis kembalikan kepada saudara penuntut umum. Apakah saudara ingin mengajukan pendapat atas keberatan yang disampaikan tadi? Baik, yang mulia. Setelah mencermati dan mendengarkan uraian keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa, kami akan mengajukan pendapat secara langsung pada hari ini juga, yang mulia. Baik, kalau begitu silakan disampaikan. Baik, Yang Mulia. Pendapat penuntut umum terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum yang kami hormati, serta pengunjung sidang sekalian. Setelah mendengar keberatan dari penasihat hukum, maka pendapat atas keberatan kami mencakup dua hal, yakni surat dakwaan batal demi hukum. Pertama, dakwaan penuntut umum tidak cermat dan tidak jelas bahwa penasihat hukum menyatakan bahwa surat dakwaan tidak cermat karena tidak menggunakan pasal 112 ayat 1 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kami jaksa penuntut umum berpendapat bahwa kewenangan untuk menyusun surat dakwaan dan merumuskan pasal yang akan digunakan dalam surat dakwaan merupakan kewenangan mutlak dari jaksa penuntut umum berdasarkan pasal 140 KUHP. Dan menurut kami, kedua pasal yang kami dakwakan dalam dakwaan ke-1 maupun kedua telah menunjukkan adanya serangkaian perbuatan dari terdakwa yang merujuk pada suatu rumusan tindak pidana. Selanjutnya, penasihat hukum berdalih bahwa surat dakwaan tidak jelas karena tidak menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan kedua. Kami berpendapat bahwa adanya keikutsertaan orang lain dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa akan tergambarkan dalam proses pembuktian, sehingga mengenai poin keberatan ini berdasarkan pasal 156 KUHP sejatinya bukanlah merupakan poin keberatan karena menyangkut materi pokok perkara. Kedua, terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Kami jaksa penuntut umum berpendapat bahwa poin keberatan bukanlah poin keberatan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, yang mana secara esensinya keberatan penasihat hukum bersih tentang pengadilan tidak berwenang mengadili atau hal-hal yang berkaitan surat dakwaan kami. Sedangkan yang diajukan penasihat hukum melalui poin keberatan ini malah terkait dengan apa yang kami uraikan dalam surat dakwaan yang telah kami susun sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1 ayat 3 ayat 2 KUHP. Sehingga keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum sama sekali tidak ada relevansinya dengan surat dakwaan yang kami ajukan. Setelah memberikan pendapat, maka kami jaksa penuntut umum meminta kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus. Pertama, menolak seluruh keberatan penasihat hukum terdakwa sebelumnya. Kedua, menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum sah pada telah sesuai dengan pasal 143 ayat 2 KUHP. Sekian, terima kasih. Baik, itulah tadi penyampaian pendapat dari penuntut umum. Dan oleh karena pembacaan dakwaan, keberatan dan pendapat telah selesai, maka berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP, majelis akan memberikan putusan dan akan menjadikan dakwaan. Keberatan serta pendapat yang telah disampaikan tadi akan dijadikan bahan pertimbangan majelis dalam memberikan putusan nantinya. Dan putusan ini dibacakan pada agenda persidangan berikutnya. Panitra, tanggal berapa agenda sidang berikutnya? Tanggal 27 September 2022 yang mulia. Baik, agenda sidang kita selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2022 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana keseluruhan? Bisa? Bisa, yang mulia. Kalau begitu, sidang hari ini majelis nyatakan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 81/Bitsus/2022 Pengadilan Negeri Kendari dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, yang mulia. Saudara siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, yang mulia. Kalau begitu, agenda persidangan kita pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim, dan putusan ini akan menjadi putusan selah. Apabila majelis menolak keberatan dan penasihat hukum, jadi majelis ingatkan kepada pengunjung sidang, penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum agar memperhatikan dengan baik amar putusan yang akan majelis bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor register perkara dan seterusnya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah
Kemudian, selanjutnya penasihat hukum menyatakan bahwa penuntut umum tidak jelas karena tidak menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan kedua, sementara dalam pasal 114 Undang-Undang Narkotika mengharuskan ada pihak lain, entah sebagai pembeli atau penjual narkotika. Menurut majelis hakim, untuk melihat benar adanya proses jual beli yang dilakukan oleh terdakwa, maka perlu melalui proses pembuktian di persidangan terlebih dahulu. Kemudian, mengingat kewenangan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan berdasarkan pasal 141 KUHP, maka majelis hakim tetap berpedoman pada surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan poin ke-1 ditolak. Menimbang bahwa mengenai keberatan poin kedua tentang terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, majelis hakim menilai bahwa keberatan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak oleh karena setelah majelis mempelajari berita acara penyidikan pada tanggal 10 Februari 2022 bahwa terlihat terdakwa Andi Muhammad Sukri alias Sukri menghendaki dan menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan di luar hadirnya penasihat hukum. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan poin kedua ditolak. Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, pasal 143 KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili, menolak keberatan penasihat hukum terdakwa seluruhnya, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan memeriksa perkara tindak pidana narkotika, nomor register perkara dan seterusnya atas nama terdakwa Andi Muhammad Sukri alias Sukri tersebut di atas. Memerintahkan penuntut umum menghadirkan terdakwa berikut saksi-saksi pada hari persidangan berikutnya, menangguhkan pembebanan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir. Sebelumnya, majelis ingatkan kepada terdakwa dan penasihat hukum, apabila saudara tidak terima dengan amar putusan yang majelis bacakan tadi, saudara dapat mengajukan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi Negeri Sulawesi Tenggara melalui panitera pengganti Pengadilan Negeri Kendari. Bisa dimengerti? Karena keberatan dari penasihat hukum ditolak, maka agenda persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penuntut umum. Jadi di sini majelis memberikan waktu kepada penuntut umum untuk menyiapkan alat dan barang buktinya selama 7 hari ke depan. Bisa? Bisa ya mulia. Penasihat hukum bagaimana? 7 hari ke depan bisa? Bisa yang mulia. Baik, panitera 7 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 3 Oktober 2022 yang mulia. Baik, kalau begitu agenda sidang kita selanjutnya akan dilaksanakan pada 3 Oktober 2022 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sebelum agenda sidang hari ini ditutup, masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Kalau begitu sidang hari ini majelis nyatakan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 81/Kitsus/2022 Pengadilan Negeri Kendari dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Saudara siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, sesuai dengan agenda kita sebelumnya, agenda persidangan kita pada hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penuntut umum. Jadi bagaimana? Sudah siap? Sudah siap yang mulia. Hari ini kami akan hadirkan 2 orang saksi yang mulia. Baik, kalau begitu majelis perintahkan terdakwa untuk duduk di samping kursi penasihat hukumnya. Dan kepada penuntut umum silakan dihadirkan saksi yang pertama. Baik yang mulia, saksi atas nama Taufik Hidayat, silakan masuk ke dalam ruang persidangan. Saksi silakan duduk. Baik yang mulia. Saksi sehat hari ini? Alhamdulillah sehat yang mulia. Siap memberikan keterangan dalam persidangan ini? Siap yang mulia. Apakah saudara saksi sudah diperiksa di tahap penyidikan sebelumnya? Sudah yang mulia. Baik, kalau begitu saudara saksi silakan maju ke depan untuk memeriksa identitas dan tanda tangan saudara. Silakan duduk kembali. Baik saudara saksi, karena seluruh identitas saudara sudah benar, maka sebelum memberikan keterangan berdasarkan pasal
Kalau begitu, saksi silakan berdiri, juru sumpah silakan dibantu. Saudara saksi, silakan ikuti langkah sumpah yang majelis ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. yang tidak lain daripada sebenarnya. Saksi silakan duduk, juru sumpah silakan kembali. Baik saudara saksi, karena saudara telah disumpah, maka majelis ingatkan berdasarkan pasal 242 KUHP saudara diancam pidana 7 tahun penjara apabila saudara terbukti memberikan keterangan yang palsu. Oleh karena itu, majelis harapkan saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Bisa dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah, semindah atau pekerjaan dengan terdakwa? Tidak. Apa saudara mengerti kenapa saudara dipanggil sebagai saksi pada persidangan ini? Mengerti yang mulia. Saya dipanggil sebagai saksi terkait dengan kasus terdakwa yang tertangkap tangan memiliki dan menguasai narkotika golongan 1. Apa benar saudara yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Benar yang mulia. Saya bersama dengan rekan-rekan saya yang yakni Bambang Barisabadi, Aksal Mulyadi dan Martin Hanusa yang sama-sama merupakan anggota Satgas Narkoba Kendari telah melakukan penangkapan dan pengawalan terhadap terdakwa. Apa benar saudara terdakwa ini yang saudara tangkap dan amankan saat itu? Benar yang mulia. Selanjutnya majelis persilakan kepada penuntut umum untuk bertanya. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, bisa saudara jelaskan terkait kronologis penangkapan yang saudara lakukan? Baik. Jadi penangkapan tersebut berawal ketika kami mendapatkan informasi dari informan sekitar informan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2012 sekitar pukul 2013 ya? Sorry, 2022. Sesudah email kan tadi. Tidak ada. Belum jawab, jadi pernah. Jadi penangkapan tersebut berawal ketika kami menerima informasi dari informan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah bahwa ada seorang laki-laki yang menginap di hotel Adia kamar nomor 605 yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu di kamar tersebut. Lalu akhirnya saya bersama 3 rekan saya melakukan menuju kamar tersebut dan melakukan penangkapan sekitar pukul 22.30 Saya lanjutkan saudara saksi berdasarkan BAP saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara mendobrak pintu kamar terdakwa, benar seperti itu? Benar. Mulanya kami melakukan observasi, kemudian mendobrak pintu kamar nomor 605, di mana saya kemudian mendobrak pintu kamar tersebut sebanyak 2 kali, dan pada akhirnya pintu tersebut terbuka. Ketika saudara dan rekan-rekan saudara tadi masuk ke dalam kamar terdakwa, bagaimana respon terdakwa? Setelah kami masuk ke dalam kamar tersebut, awalnya kami tidak melihat narkotika tersebut karena saat melihat kami terdakwa lagi masuk ke dalam kamar mandi dan berusaha untuk menggunakan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut. Namun untuk mencegah hal tersebut terjadi, saya langsung menangkap terdakwa dan membantingnya di atas tempat tidur. Saya dan Martin Hanusa membantu menahan terdakwa. Selanjutnya, setelah saudara melakukan penggeledahan, apa saja yang saudara temukan? Setelah melakukan penggeledahan dan ternyata kami menemukan satu kantong plastik yang berisi satu kantong plastik kosong bekas sabu di atas tempat tidur yang telah harus digunakan. Sedangkan satu plastik lagi kami temukan di dalam kamar mandi dekat pintu kamar mandi yang
yang berisikan sabu seberat 0,5 gram. Sedangkan alat penghisap sabu atau bong ditemukan dalam ember berwarna hijau. Selanjutnya saya mengamalkan barang bukti tersebut. Terakhir dari kami saudara saksi, apakah saudara menemukan terdakwa memiliki surat izin atas penggunaan narkotika golongan 1 tersebut? Tidak ada. Kami tidak menemukan adanya surat izin penggunaan narkotika golongan 1 yang digunakan oleh terdakwa. Baik, dari kami cukup yang mulia. Bagaimana dengan penasihat hukum terdakwa? Apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, pada saat saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa, apakah saudara melakukan tes urin terhadap terdakwa? Tidak, kami tidak melakukan tes urin. Kemudian, apakah saudara saksi mengetahui ada indikasi jual beli narkotika yang dilakukan oleh terdakwa? Untuk itu saya tidak mengetahuinya, karena pada saat penangkapan terdakwa hanya sendiri dalam kamar, tidak ada seksual. Apakah saudara saksi dapat memberikan bahwa pemilikan narkotika oleh terdakwa melalui dengan cara membelinya kepada seseorang? Saya tidak bisa memastikan ada indikasi jual beli narkotika karena saya tidak mengetahui terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari mana dan dari siapa. Dari kami cukup yang mulia. Selanjutnya untuk terdakwa, apakah ada tanggapan atas keterangan yang diberikan oleh saksi? Cukup yang mulia. Saksi masih ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Baik, karena pemeriksaan saudara telah selesai, maka saksi sudah boleh meninggalkan ruang persidangan. Kepada penuntut umum, silakan dihadirkan saksi selanjutnya. Baik, terima kasih yang mulia. Saksi atas nama Maude Siti Musdalifah Cahyan Mari, silakan masuk ke ruang persidangan. Saksi silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Saksi sehat hari ini? Sehat yang mulia. Siap memberikan keterangan di dalam persidangan? Siap yang mulia. Apakah saudara saksi sudah diperiksa di tahap penyidikan sebelumnya? Sudah yang mulia. Baik, kalau begitu saudara saksi silakan maju ke depan untuk memeriksa identitas dan tanda tangan saudara. Silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Baik saudara saksi, karena seluruh identitas saudara sudah benar, maka sebelum memberikan keterangan berdasarkan pasal 160 KUHP, saudara wajib untuk diambil sumpahnya. Bagaimana? Apakah saudara bersedia untuk bersumpah? Bersedia yang mulia. Kalau begitu, saksi silakan berdiri, juru sumpah silakan ulang. Saudara saksi, silakan ikuti lafaz sumpah yang tadi diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan tidak lain daripada sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saksi silakan duduk, juru sumpah silakan kembali. Terima kasih yang mulia. Baik saudara saksi, karena saudara telah disumpah, maka majelis ingatkan berdasarkan pasal 242 KUHP, saudara diancam pidana 7 tahun penjara apabila saudara terbukti memberikan keterangan yang palsu. Oleh karena itu, majelis harapan saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Bisa dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saya tidak kenal, tetapi saya mengetahui terdakwa karena saya mengisahkan beliau lokasi yang bekerja yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah, semenda atau pekerjaan dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudara saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi persidangan ini? Mengerti yang mulia. Saya dipanggil sebagai saksi terkait adanya seseorang yang menggunakan narkotika yang bukan berhasil bekerja yang mulia. Apa benar terdakwa sering menginap di hotel tempat saudara bekerja? Benar yang mulia. Saya sering melayani ketika terdakwa menginap di hotel Alia Duta. Selanjutnya, apakah pada malam tanggal 10 Maret 2022 saudara bertemu dengan terdakwa? Benar yang mulia. Saya melayani terdakwa ketika hendak check-in pada malam
Selanjutnya majelis mempersilakan kepada penuntut umum bertanya kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Pada saat saudara saksi melayani terdakwa, apakah saudara melihat terdakwa bersama orang lain? Untuk itu saya melihat terdakwa hanya seorang diri pada saat melakukan check-in. Namun setelah beberapa jam kemudian, sekitar pukul 21.00 WITA, saya melihat terdakwa bertemu dengan ibu yang membawa paket plastik coklat, dan saya melihat ada tingkah aneh yang dilakukan oleh terdakwa. Tingkah aneh? Seperti apa yang Anda maksud? Saya melihat terdakwa tidak tergesa-gesa dan seperti sedang dalam pengaruh batu-bata. Oleh karena itu, saya langsung melaporkan ke Polres Kendari. Saya lanjutkan saudara saksi. Apakah saudara mengetahui dari mana ditangkapnya terdakwa oleh pihak kepolisian? Awalnya saya tidak tahu penangkapan tersebut, namun karena mendengar bunyi pintu yang didobrak, barulah saya mengetahui. Dan kami cukup yang mulia. Selanjutnya kepada penasihat hukum, silakan. Baik, yang mulia, terima kasih. Dari kami singkat saja, saudara saksi, pada saat saudara melihat terdakwa bertemu dengan ibu pada malam hari yang sudah dijelaskan sebelumnya, apakah saudara melihat ada transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa? Mengenai hal itu, saya tidak tahu dengan pasti apakah terdakwa membeli paket itu atau tidak. Yang jelas dari penglihatan saya bahwa terdakwa mengambil kotak plastik berbungkus warna coklat. Jadi saudara tidak melihat bahwa terdakwa memberikan uang kepada ibu yang saudara maksud tadi? Benar, Bu, saya tidak melihat. Dari kami cukup yang mulia. Bagaimana dengan terdakwa? Apakah saudara ingin menanggapi pernyataan dari saudara saksi? Tidak ada yang mulia. Saksi bagaimana? Masih ada keterangan yang mau ditambahkan? Sudah cukup yang mulia. Baik, karena pemeriksaan saudara telah selesai, maka saksi sudah boleh meninggalkan ruang persidangan. Baik, terima kasih. Yang mulia. Untuk penuntut umum, masih ada alat bukti yang akan dihadirkan? Alat bukti dari kami sudah cukup yang mulia. Baik, majelis perintahkan terdakwa untuk kembali ke kursi pemeriksaan saudara. Baik, yang mulia. Baik, oleh karena pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum telah selesai, maka agenda persidangan hari ini telah selesai. Untuk agenda sidang berikutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dari pihak penasihat hukum. Majelis berikan waktu 1 minggu ke depan untuk saudara menyiapkan alat buktinya. Bagaimana? Bisa? Bisa yang mulia. Penuntut umum bagaimana? Bisa yang mulia. Baik, kalau begitu sidang dilanjutkan kembali 1 minggu ke depan. Panitra, 1 minggu ke depan tanggal berapa? Tanggal 10 Oktober 2022 ya, Bu. Baik, sebelum agenda sidang hari ini ditutup, masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Kalau begitu, sidang hari ini majelis nyatakan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 81/Pitsus/2022 Pengadilan Negeri Kendari dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat yang mulia. Saudara siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, sesuai dengan agenda kita sebelumnya, agenda persidangan kita pada hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penasihat hukum. Jadi bagaimana, sudah siap? Sudah siap yang mulia. Hari ini kami akan memberikan 1 orang saksi dan 2 orang ahli yang mulia. Baik, kalau begitu, majelis perintahkan terdakwa untuk duduk. Baik kalau begitu, majelis perintahkan kepada terdakwa untuk duduk di samping kursi penasihat hukumnya. Baik, yang mulia. Dan kepada penasihat hukum, silakan dihadirkan saksinya terlebih dahulu. Baik yang mulia. Saksi atas nama Dinda Permatasari silakan masuk ke dalam ruang persidangan. Saksi silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Saksi sehat hari ini? Sehat yang mulia. Siap memberikan keterangan di dalam persidangan? Siap yang mulia. Apakah saudara saksi sudah diperiksa di tahap penyidikan sebelumnya? Belum pernah yang mulia. Baik, kalau begitu, saudara saksi silakan maju ke depan untuk membawa kartu identitasnya. Silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia.
Kalau begitu, saksi silakan berdiri, juru sumpah silakan dibantu. Saudara saksi, silakan ikuti lafaz sumpah yang majelis ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saksi silakan duduk, juru sumpah silakan keluar. Terima kasih. Baik saudara saksi, karena saudara telah disumpah, maka majelis mengingatkan berdasarkan pasal 242 KUHP saudara diancam pidana 7 tahun penjara apabila saudara terbukti memberikan keterangan yang palsu. Oleh karena itu, majelis harapkan saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Bisa dimengerti? Mengerti yang mulia? Baik saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Saya kenal yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah, semenjak atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Dulu semua memiliki hubungan pekerjaan yang mulia, namun sekarang sudah tidak ada. Apa saudara mengerti mengapa saudara dipanggil sebagai saksi pada persidangan ini? Mengerti yang mulia terkait kasus tindak pidana kepemilikan narkotika terdakwa. Sebelumnya saudara mengatakan kenal dengan terdakwa. Dari mana saudara kenal dengan terdakwa? Saya mengenal terdakwa karena sebelumnya sempat bekerja bersama terdakwa di salah satu perusahaan yang ada di kota Kendari, di mana kita berada di bagian yang sama ketika bekerja, sehingga saya cukup mengenal dekat dengan terdakwa. Selanjutnya, majelis persilakan kepada penasihat hukum untuk bertanya. Baik, terima kasih yang mulia. Baik saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa terdakwa ini adalah seorang pecandu narkoba? Setahu saya, terdakwa itu merupakan pemakai narkoba dari cerita teman-teman sesama rekan kerja kantor pada saat itu. Namun, saya tidak pernah melihat terdakwa menggunakan narkoba secara langsung. Baik, ketika saudara bersama dengan terdakwa, apakah terdakwa mengalami gejala seperti yang saudara katakan tadi? Yes. Nah, Apakah saudara mengetahui reaksi terdakwa jika tidak menggunakan narkoba? setahu saya, apabila terdakwa tidak memiliki narkoba, maka terdakwa seperti orang gila, antara lain pikiran tidak tenang, omongan dengan teman tidak nyambung, keringat dingin, tidur tidak tenang, menggigil dan histeris. Ketika saudari bersama dengan terdakwa, apakah terdakwa mengalami gejala seperti yang saudari katakan? Dia juga sudah banyak saja. Ingat saya. Ingat saya, biasanya terdakwa mengalami kejang-kejang 2 kali dalam 1 bulan saat di dalam kantor, dan biasanya kita sesama rekan kerja merasa iba terhadap terdakwa karena terdakwa biasanya berteriak histeris dan meminta tolong kepada kita, tetapi saya tidak tahu harus menolong terdakwa dengan cara apa. Baik, dari kami cukup yang mulia. Bagaimana dengan penuntut umum? Apakah ada pertanyaan? Ada satu pertanyaan yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, setahu saudara, bagaimana cara terdakwa untuk mengatasi gejala-gejala tadi ketika tidak menggunakan narkoba? Untuk menghilangkan rasa ketergantungan terhadap narkoba, biasanya terdakwa meminum minuman keras jenis kopi yang dipesan dari temannya di luar kantor. Baik, dari kami cukup yang mulia. Selanjutnya untuk terdakwa, apakah ada tanggapan atas keterangan yang diberikan oleh saksi Dinda Permatasari? Saya cukup yang mulia. Saksi masih ada yang mau disampaikan? Sudah tidak ada yang mulia. Baik, karena pemeriksaan saudara telah selesai, maka saksi boleh meninggalkan ruang persidangan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada penasihat hukum, silakan dihadirkan ahli yang pertama. Baik yang mulia, ahli atas nama Dr. Nur Fatimah silakan masuk ke dalam ruang persidangan.
Ahli silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Ahli sehat hari ini. Sehat yang mulia. Siap memberikan pendapat menurut keahlian di dalam persidangan. Siap yang mulia. Apakah saudara ahli sudah diperiksa di tahap penyidikan sebelumnya? Tidak yang mulia. Baik, kalau begitu saudara ahli silakan maju ke depan untuk membawa kartu identitas dan surat tugas saudara. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik saudara ahli, karena seluruh identitas saudara sudah benar, maka sebelum memberikan keterangan berdasarkan pasal 160 KUHP, saudara wajib untuk diambil sumpahnya. Bagaimana? Apakah saudara bersedia untuk bersumpah? Bersedia yang mulia. Kalau begitu, ahli silakan berdiri, juru sumpah silakan bergantung. Saudara ahli, silakan ikutilah sumpah yang disumpahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memberikan pendapat. Bahwa saya akan memberikan pendapat. Menurut keahlian saya yang sebenar-benarnya. Menurut keahlian saya yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Ahli silakan duduk, juru sumpah silakan kembali. Baik saudara ahli, karena saudara telah disumpah, majelis harapkan saudara dapat memberikan pendapat yang sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saudara. Bisa dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik saudara ahli, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia, saya tidak kenal dengan terdakwa. Apakah saudara memiliki hubungan darah, semenda atau hubungan pekerjaan? Tidak ada juga yang mulia. Apakah saudara ahli mengerti kenapa dia dihadirkan sebagai ahli di persidangan ini? Mengerti yang mulia, saya diminta untuk memberikan pendapat sesuai dengan keahlian saya terkait kasus yang ketiga yang mulia. Sebelumnya, saudara ahli sudah berapa kali dihadirkan sebagai ahli dalam ruang persidangan? Kurang lebih sudah belasan kali yang mulia, saya tidak ingat pastinya berapa. Terkait kasus yang serupa dengan kasus di persidangan ini sudah sering juga ya? Benar yang mulia. Sudah berapa lama saudara menjadi dokter saudara ahli? Saya menjadi dokter sejak tahun 2002 sebagai dokter umum yang mulia. Selanjutnya, majelis persilakan kepada penasihat hukum untuk bertanya kepada ahli. Baik, terima kasih yang mulia. Baik saudara ahli, apa benar saudara yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa? Benar. Kemudian bagaimana kondisi yang sebenarnya dialami oleh terdakwa menurut pemeriksaan saudara? Baik, jadi setelah melakukan pemeriksaan dan pengamatan terhadap terdakwa, menurut saya bahwa gejala terhadap ketergantungan narkotika seperti yang dialami terdakwa ini biasanya jika tidak memakai narkotika dalam tenggang waktu bervariasi dari 3 sampai 57 hari, maka terdakwa biasanya langsung sakau, dan jika tidak ada barangnya, maka biasanya pelariannya bisa ke minuman keras, sehingga memang sudah sangat parah sekali kecanduan yang dimiliki oleh terdakwa. Selanjutnya saudari saksi, menurut saudari sudah seberapa berbahaya tingkat kecanduan yang dimiliki oleh terdakwa? Menurut saya dalam kasus ini terdakwa sudah masuk level tertinggi akan kecanduannya, yaitu level 4, karena dari riwayat terdakwa telah memakai narkoba sejak tahun 2005. Terdakwa memakai narkoba sejak jenis patau, kemudian jenis pil, kokain, ganja, makanya terdakwa kecanduannya sudah sangat kritis. Lantas, apakah dengan kondisi yang saudari sebutkan itu, terdakwa ini harus menjalani rehabilitasi saja? Bagaimana menurut pandangan saudari sebagai ahli? Menurut saya terdakwa ini sudah merupakan korban penyalahgunaan narkotika dan bahkan sudah menjadi budak narkotika. Oleh karenanya saya berpendapat bahwa untuk menyelamatkan diri terdakwa maka kepadanya haruslah menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Sebagaimana pula dimaksudkan dalam pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sebagaimana pula keputusan organisasi yang menaungi narkoba di Badan Dunia PBB menggariskan bahwa orang yang mengalami kecanduan narkoba tidak dapat disembuhkan, melainkan dapat dipulihkan dengan jalan direhabilitasi, di mana orang seperti terdakwa digolongkan orang sakit sehingga tidak dapat dijebaskan ke dalam penjara bersama dengan narapidana lainnya. Terima kasih atas pendapatnya saudari ahli. Dari kami cukup yang mulia. Selanjutnya kepada penuntut umum, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, bisakah saudara jelaskan alasan kenapa terdakwa ini perlu untuk direhabilitasi saja? Sebenarnya selain alasan kesehatan yang saya telah sebutkan tadi, terdakwa ini perlu untuk direhabilitasi saja dikarenakan barang bukti yang ditemukan saat terdakwa tertangkap
adalah masih di bawah 1 gram, yang biasanya merupakan dosis maksimal dari sabu-sabu untuk pemakaian sehari, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2010, sehingga secara normatif sebenarnya sudah memenuhi syarat. Memangnya seberapa efektif perjalanan rehabilitasi itu, saudara ahli? Untuk orang yang kecanduan seperti terdakwa, jikalau dilakukan rehabilitasi agar bisa pulih tergantung pada tempat di mana dilakukannya rehabilitasi. Dan jika menggunakan sistem rehabilitasi yang direkomendasikan BNN, membutuhkan waktu bisa selama 6 bulan dengan penilaian toksifikasi, yaitu mengeluarkan racun selama 2 minggu, yaitu terdakwa mengalami nafsu yaitu mengganggu kepribadian seperti ketulusan kebaikan sudah hilang, yang biasanya ditempa selama 2 minggu. Selanjutnya tahap memeriksa kesehatan dan membuat kesibukan, sehingga tidak ada pikiran-pikiran di tempat selama 4 bulan dan keterampilan. Biasanya mereka dibekali dengan keterampilan sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Baik, dari kami cukup yang mulia. Bagaimana dengan terdakwa? Apakah ada yang saudara ingin tanggapi dari pernyataan saudara? Tidak ada yang mulia. Ahli, bagaimana? Masih ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup yang mulia. Baik, karena pemeriksaan saudara telah selesai, maka ahli sudah boleh meninggalkan ruang persidangan. Kepada penasihat hukum, silakan dihadirkan ahli berikutnya. Baik, Yang Mulia. Ahli atas nama Dr. Yulianti Ismail, silakan masuk ke dalam ruang persidangan. Ahli, silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Ahli sehat hari ini? Sehat yang mulia. Siap memberikan pendapat menurut keahlian dalam persidangan? Siap yang mulia. Apakah saudara ahli sudah diperiksa di tahap penyidikan sebelumnya? Belum pernah yang mulia. Baik, kalau begitu saudara ahli silakan maju ke depan untuk membawa kartu identitas dan surat tugas saudara. Silakan duduk kembali. Baik saudara ahli, karena seluruh identitas saudara sudah benar, maka sebelum memberikan keterangan berdasarkan pasal 160 KUHP, saudara wajib untuk diambil sumpahnya. Bagaimana? Apakah saudara bersedia untuk bersumpah? Bersedia yang mulia. Kalau begitu, ahli silakan berdiri. Bersumpah silakan dibantu. Saudara ahli, silakan berterima sumpah yang akan diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat bahwa saya akan memberikan pendapat menurut keahlian saya yang sebenar-benarnya menurut keahlian saya yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Ahli silakan duduk. Bersumpah silakan kembali. Terima kasih yang mulia. Baik saudara ahli, karena saudara telah disumpah, majelis harapkan saudara dapat memberikan pendapat yang sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saudara. Bisa dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik saudara ahli, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia, saya tidak kenal dengan terdakwa. Apakah saudara memiliki hubungan darah, semenjak atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak ada juga yang mulia. Saudara ahli, sebelumnya saudara sudah beberapa kali membuka keterangan sebagai ahli dalam persidangan. Saya diperiksa sebagai ahli kurang lebih sudah sebanyak 9 kali yang mulia. Saudari ahli, dalam hukum pidana pada saat kapan seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana? Jadi yang mulia, unsur-unsur kesalahan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah: pertama, adanya kemampuan bertanggung jawab; kedua, adanya kesengajaan atau keapaan; yang ketiga, tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar. Oleh karena itu, dengan dipenuhinya ketiga unsur kesalahan tersebut, maka sudah barang tentu seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, sebaliknya, jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya, majelis persilakan kepada penasihat hukum untuk bertanya kepada ahli. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudara ahli, bisa tidak saudara jelaskan maksud dari pasal 114 Undang-Undang Narkotika?
Kemudian, bagaimana dengan penjelasan pada pasal 112 Undang-Undang Narkotika? Baik, mengenai pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, dan kata kunci dari pasal ini adalah memiliki, menguasai, dan menggunakan. Apabila seseorang diduga menggunakan, maka harus dibuktikan dengan tes medis agar dapat diketahui apakah yang bersangkutan adalah pengguna atau pemilik ataupun menguasai barang yang ada padanya. Terima kasih atas pendapatnya Saudara Kami. Dari kami cukup yang mulia. Selanjutnya kepada penuntut umum, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Dari kami singkat saja, apakah seseorang yang tidak memiliki tes urin yang menyatakan dirinya positif menggunakan narkotika dapat dibuktikan statusnya sebagai pengguna atau penyalahguna narkotika? Baik, jika tidak ada hasil tes urin, maka dakwaan terkait dengan menggunakan tidak bisa terbukti. Karena untuk membuktikan dakwaan terkait penggunaan harus dibuktikan dengan tes medis, yang salah satunya adalah tes urin. Jadi pilihannya kalau bukan terkait jual beli, berarti kepemilikan. Dari kami cukup yang mulia. Bagaimana dengan terdakwa? Apakah ada yang saudara ingin tanggapi dari pernyataan saudara ahli? Tidak ada yang mulia, cukup. Ahli bagaimana? Masih ada yang mau disampaikan? Sudah cukup yang mulia. Baik, karena pemeriksaan saudara telah selesai, maka ahli sudah boleh meninggalkan ruang persidangan. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk penasihat hukum, masih ada alat bukti yang akan dihadirkan? Alat bukti dari kami sudah cukup yang mulia. Baik, oleh karena pemeriksaan alat bukti dari penasihat hukum telah selesai, maka agenda sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa, silakan kembali ke kursi pemeriksaan saudara. Terdakwa masih bisa melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Baik, saudara terdakwa, kapan saudara ditangkap? Saya ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di Hotel Arya kamar 605. Pada saat itu bersama siapa saudara di dalam kamar? Pada saat ditangkap di dalam kamar tersebut saya sendiri yang mulia. Apa benar di dalam kamar tersebut saudara membawa dan menguasai sebuah narkotika? Benar yang mulia, saya membawa paket sabu di mana satu paket saya sudah pakai sendiri dan satu paketnya belum terpakai yang mulia. Baik, selanjutnya dalam barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara bahwa terdapat alat hisap atau bom di dalam kamar saudara. Itu siapa yang membuatnya? Benar yang mulia, alat hisap atau bom itu saya sendiri yang merangkainya. Majelis persilakan kepada penuntut umum untuk bertanya kepada terdakwa. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudara terdakwa, bagaimana saudara bisa memiliki narkotika tersebut? Barang itu saya beli dari Aras Dira, saya pesan via telepon, baru kemudian terdakwa mengirim uang sebesar 1 juta rupiah melalui ABK Kapal Cantika Express. Terus, bagaimana saudara bisa memiliki sementara saudara Aras ini sedang berada di kamar? Jadi paket sabu-sabu yang saya pesan itu dibawa oleh Memaca dari Aras. Saya juga saya ketemu Memaca di Hotel Arya juga Kendari. Apakah saudara kenal dengan pemaca tersebut? Tidak kenal, Pak. Nama Memaca juga itu saya diberitahu oleh Aras. Baik, dari kami cukup yang mulia. Selanjutnya penasihat hukum silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudara terdakwa, kenapa saudara mengkonsumsi sabu-sabu? Saya memakai sabu tersebut karena saya ketagihan dan biasanya setelah memakai 3 sampai 5 hari kemudian sudah mulai ingin menggunakan lagi. Apa yang saudara rasakan jika tidak memakai sabu? Jadi kalau saya tidak menggunakan narkotika, saya rasakan sakit seperti nyeri otot, kepala sakit dan influenza dan sekarang marah-marah. Nanti setelah pakai saya merasa tenang. Memangnya sudah berapa lama saudara menggunakannya? Saya mulai pakai itu barang sejak tahun 2005. Sempat berhenti karena operasi paru-paru, namun karena sudah ketagihan sekali dan tetap menggunakan kembali sampai sekarang. Pertanyaan dari kami cukup yang mulia. Baik, saudara, masih ada keterangan yang mau disampaikan? Saya benar yang mulia. Baik, dengan berakhirnya pemeriksaan terdakwa, maka berakhirlah pula agenda persidangan
Bisa yang mulia. Penasihat hukum bagaimana? Bisa yang mulia. Baik, kalau begitu sidang dilanjutkan kembali 1 minggu ke depan. Panitera, 1 minggu ke depan tanggal berapa? Tanggal 17 Oktober 2023 yang mulia. Baik, sebelum agenda sidang hari ini ditutup, masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Kalau begitu sidang hari ini majelis nyatakan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 81/Bitsus/2022 Pengadilan Negeri Kendari dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Saudara siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, sesuai dengan agenda kita sebelumnya, agenda persidangan kita pada hari ini adalah pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Jadi bagaimana? Sudah siap? Sudah siap yang mulia. Tuntutan kami sudah siap. Namun sebelum membacakannya, mohon izinkan untuk salinannya dibagikan terlebih dahulu. Silakan. Silakan dibacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri Kendari untuk keadilan surat tuntutan nomor register perkara identitas perkara penahanan dianggap telah dibacakan. Fakta-fakta persidangan bahwa saksi Taufik Hidayat mengatakan bahwa telah melakukan penggeledahan, ditemukan satu plastik kosong bekas sabun di atas tempat tidur yang telah habis digunakan dan satu plastik yang belum digunakan dan ditemukan di dalam kamar mandi yang berisi sabu seberat 0,4 gram. Bahwa terdakwa mengatakan bahwa ia menerima 2 paket sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Aras atau DPO di Raha seharga 1 juta, di mana uang tersebut dikirim melalui ABK kapal cepat Cantika Express. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 21 kita terdakwa menerima paket yang berisi sabu-sabu dari Ibaca yang bertempat di Hotel Arya Pita. Barang bukti analisis yuridis selanjutnya dianggap telah dibacakan. Hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan dianggap telah dibacakan. Majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum yang kami hormati, serta pengunjung sidang sekalian, berdasarkan uraian yang dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menuntut agar hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Syukri alias Syukri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan ke-1 jaksa penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 800 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. 3. Memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. 4. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara akan dirampas untuk negara dan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani pembayaran biaya perkara sebesar Rp1.000. Demikian tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan di depan persidangan pada hari ini 17 Oktober 2022. Sekian hormat kami jaksa penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Itulah tadi pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Bagaimana saudara terdakwa? Apakah saudara mengerti dengan isi tuntutannya? Mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan saudara? Tuntutan itu saya serahkan pada penasihat hukum saya yang mulia. Penasihat hukum bagaimana? Kami akan mengajukan pembelaan yang mulia, namun kami membutuhkan waktu untuk menyiapkannya. Baik, kalau begitu majelis berikan waktu yang sama kepada penasihat hukum, yakni selama 1 minggu untuk menyiapkan pembelaannya. Bagaimana? Bisa? Bisa yang mulia. Pada
Penuntut umum bagaimana? Bisa ya Mulia? Baik, kalau begitu sidang dilanjutkan kembali 1 minggu ke depan dengan agenda pembacaan pembelaan dari penasihat hukum. Panitera 1 minggu ke depan tanggal berapa? Tanggal 24 Oktober 2022 yang mulia. Baik, sebelum agenda sidang hari ini ditutup, masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada. Bagaimana Mulia? Kalau begitu sidang hari ini majelis dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 81/2022 Pengadilan Negeri Kendari dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Saudara siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, sesuai dengan agenda kita sebelumnya, agenda persidangan kita pada hari ini adalah pembacaan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Jadi bagaimana, sudah siap? Sudah siap yang mulia, namun sebelum membacakannya mohon izin sebenarnya diberikan terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih. Yang mulia. Silakan dibacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Pembelaan penasihat hukum atas nama terdakwa Andi Muhammad Sukri alias Sukri, Lex Nemini Operator Inikum, Nemini Fajid Injurian. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta pengunjung sidang sekalian. Setelah membaca isi surat dakwaan sebagai dasar jalannya persidangan, setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, adapun inti dari pembelaan kami adalah sebagai berikut. Keterangan saksi, saksi Taufik Hidayat dan saksi Wadesirim dari Fajri Januari SE menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika ke orang lain. Saksi Dinda Permatasari menyebutkan bahwa terdakwa tidak memakai narkoba, maka terdakwa seperti orang gila, antara lain pikiran tidak tenang, omongan dengan teman tidak nyambung, keringat dingin, tidur tidak tenang, menggigil dan histeris. Keterangan ahli Dr. Nur Fatimah menyebutkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pengamatan terhadap terdakwa, menuntut ahli bahwa gejala terhadap ketergantungan narkotika seperti yang dialami terdakwa ini sudah sangat parah sekali, sehingga ahli menyimpulkan bahwa terdakwa merupakan korban penyalahgunaan yang harus menjalani rehabilitasi. Keterangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu sejak tahun 2005 yang secara nyata dan jelas narkotika yang dibelinya hanya dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa dan tidak untuk diperjualbelikan kepada orang lain. Analisis yuridis, hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dianggap telah dibacakan. Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus. Yang pertama, menyatakan bahwa terdakwa Andi Muhammad Sukri alias Sukri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana dalam dakwaan ke-1. Yang kedua, menyatakan bahwa terdakwa Andi Muhammad Sukri alias Sukri tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jual beli narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua. Yang ketiga, melepaskan terdakwa Andi Muhammad Sukri alias Sukri dari semua tuntutan hukum. Yang keempat, membebaskan terdakwa Andi Muhammad Sukri alias Sukri dari semua tuntutan hukum. Yang kelima, menetapkan biaya yang timbul ditanggung oleh negara. Ex Ako et Bono hormat kami penasihat hukum terdakwa. Terima kasih yang mulia. Baik, itulah tadi pembacaan pembelaan dari penasihat hukum. Majelis kembalikan kepada penuntut umum. Apakah saudara akan mengajukan replik? Kami menyatakan ketegasan sikap kami tetap pada surat dakwaan dan tuntutan kami yang mulia. Baik, kalau begitu, bagaimana dengan penasihat hukum? Apakah saudara akan mengajukan replik? Kami juga tetap pada pembelaan kami yang mulia. Baik, karena penuntut umum tetap pada tuntutannya dan penasihat hukum tetap pada pembelaannya, maka berartilah agenda sidang kita hari ini. Dan untuk agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis yang akan dilaksanakan 1 minggu ke depan. Panitera, 1 minggu ke depan tanggal berapa? Tanggal 31 Oktober 2022 yang mulia. Baik, kalau begitu sidang pembacaan putusan akan dilangsungkan pada 31 Oktober 2022 pukul 10
waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, majelis himbau kepada penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum agar tetap menghadiri agenda persidangan tersebut. Bisa dimengerti? Bisa ya mulia. Baik, sebelum agenda sidang hari ini ditutup, masih ada yang ingin disampaikan? Silakan ya mulia. Kalau begitu, sidang hari ini majelis nyatakan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 81/Pitsus/2022 Pengadilan Negeri Kendari dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Saudara siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Kalau begitu, agenda persidangan kita pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Jadi, majelis ingatkan kepada pengunjung sidang, penuntut umum, penasihat hukum agar memperhatikan dengan baik amar putusan yang akan majelis bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor register perkara dan seterusnya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Identitas terdakwa, penahanan dianggap dibacakan, menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan hakim telah mempertimbangkan pengadilan negeri tersebut. Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke-1 yang unsur-unsurnya dianggap telah dibacakan. Menimbang berdasarkan keterangan saksi Taufik Hidayat bahwa terdakwa ditangkap di Hotel Arya Duta kamar nomor 605 pada Senin tanggal 11 Maret 2022. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun area kamar 605 oleh saksi Taufik Hidayat menemukan 1 kantong plastik bening yang sudah habis dipakai di atas tempat tidur terdakwa dan 1 paket yang berisi serbuk dan potongan kristal bening yang belum dipakai di kamar mandi tempat dekat pintu kamar mandi, dan alat hisap narkotika atau bom yang terbuat dari botol aqua ditemukan di dalam ember berwarna hijau di dalam kamar mandi. Menimbang bahwa berdasarkan hasil berita acara pengujian laboratorium nomor dianggap telah dibacakan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 plastik klip yang dibungkus amplop coklat yang berisikan serbuk dan potongan kristal dengan berat 0,1145 gram. Dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa kristal bening adalah positif mengandung metamfetamin narkotika golongan 1 sesuai dengan lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, daftar narkotika golongan 1 poin 61. Menimbang bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, dan menggunakan narkotika tidak disertai dengan izin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan ke-1 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan terhadap unsur-unsur pasal yang didakwaan kepada terdakwa baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua, maka majelis berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama. Menimbang berdasarkan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa bahwa penasihat hukum meminta agar terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan penuntut umum karena sesungguhnya terdakwa adalah korban dari penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh korban merupakan pemakai dan pecandu narkotika sehingga tidaklah tepat didakwakan penuntut umum dengan pasal dalam dakwaan 1 maupun dakwaan kedua, melainkan seharusnya didakwakan dengan pasal 127 yang pada akhirnya terdakwa haruslah direhabilitasi. Menimbang selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan kondisi kejiwaan terdakwa untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan di atas sesuai dengan pengetahuan majelis hakim, selama memeriksa terdakwa terlihat jelas kepada terdakwa yang tidak fokus menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, bahkan kadang termenung saat persidangan, sehingga majelis hakim menilai bahwa terhadap kondisi kejiwaan terdakwa
maka terdakwa sudah sepatutnya dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum agar terdakwa dijatuhi pidana penjara, tetapi sependapat dengan uraian yuridis yang diajukan penasihat hukum terdakwa di dalam pembelaan tersebut, yaitu terhadap terdakwa haruslah menjalani perawatan atau pengobatan dengan jalan direhabilitasi. Keadaan yang memberatkan dan meringankan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Andi Muhammad Sukri alias Sukri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman. 2. Menyatakan terdakwa adalah merupakan pecandu narkotika. 3. Memerintahkan agar terdakwa setelah menjalani pidana dalam perkara sebelumnya agar menjalani pengobatan atau perawatan melalui cara rehabilitasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kendari selama waktu paling lama 6 bulan, kecuali apabila telah dinyatakan sembuh oleh dokter yang melakukan perawatan terdakwa yang dibuktikan dengan surat resmi Rumah Sakit Umum Daerah Kendari. 4. Menyatakan barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara yang akan dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk negara. 5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp7.500 dibebankan kepada terdakwa. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Kendari Senin 4 November 2022 oleh kami, Dr. Wahyu Aditya SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Siti Nur Fadila SH.MH dan Wode Ufifa Amalia Pugito SH masing-masing Hakim Pengadilan Negeri Kendari sebagai Hakim Anggota. Itulah tadi amar putusan majelis bacakan. Bagaimana untuk terdakwa, penasihat hukum dan penasihat hukumnya? Apakah saudara menerima putusan majelis yang bacakan? Siap, kami menerimanya yang mulia. Bagaimana dengan penuntut umum? Kami akan mempertimbangkannya terlebih dahulu yang mulia. Jadi majelis ingatkan kepada kedua belah pihak, apabila saudara tidak terima dengan amar putusan yang majelis bacakan tadi, saudara dapat mengajukan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi Negeri Sulawesi Tenggara melalui panitera pengganti Pengadilan Negeri Kendari selama 14 hari ke depan. Bisa dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, sebelum persidangan majelis ditutup, masih ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Sidang tindak pidana khusus pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa Andi Muhammad